Selamat mendengarkan podcast ini. Suara Kebenaran pada Sabtu, 3 Desember 2022 berjudul Jejak Hidup. Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego lebih dari semua dewa. Ia bisa melihat jejak Allah yang sangat hidup dan nyata di dalam hidup mereka. Mereka tetap teguh pada integritas percayanya kepada Tuhan, walaupun mereka dapat mengalami kematian. Tentu akhirnya Tuhan yang menolong mereka selamat dari dapur api. Sungguh kesaksian hidup yang tak terbantahkan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kisah hidup kita ditulis, apakah ada jejak Tuhan di situ? Atau jejak yang lain? Orang yang jejak rekam hidupnya tidak disertai Tuhan, tidak mungkin masuk surga. Ketika kita berkomitmen mencari Tuhan lewat khotbah, doa bersama, doa pagi, selalu merenungkan dan menghayati Tuhan, kita tidak mungkin tidak bertumbuh untuk lebih berkenan. Kita tidak mungkin tidak menunaikan pekerjaan Allah. Seseorang yang berinteraksi dengan Allah tidak mungkin tidak bertambah lebih kudus. Sebab kalau ia setiap hari berdoa, sulit baginya untuk berbuat dosa. Bisa, tetapi sulit. Orang yang tiap hari datang menyembah Tuhan, berdoa, tidak mungkin dia bisa hidup dalam dosa. Itu tidak mungkin. Orang ini tidak mungkin tidak bertambah berkenan. Satu hal lagi, tidak mungkin ia tidak dibela oleh Tuhan. Ketika seorang pendeta atau siapapun mengesankan, seakan-akan dia punya eksklusivitas, keistimewaan di hadapan Allah, sehingga dia bisa mengalami Allah, maka jemaat menjadi mental block dan berkata, saya tidak bisa. Kalau dia bisa, memang dia istimewa. Jangan berpikir dangkal. Berinteraksi dengan Allah, mengalami Allah, itu bukan karunia. Itu hak setiap orang percaya. Allah membuka tangannya, seakan-akan Allah berkata, siapa yang mau berjalan bersamaku? Tetapi Allah punya integritas. Orang itu harus memenuhi firman-Nya. Haus dan lapar akan kebenaran. Kerinduan kita kepada Tuhan sampai harus menyentuhnya. Kita pikirkan Tuhan siang dan malam. Pasti, kalau kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan membawa kita ke standarnya. Memang bisa membuat kita frustasi, sebab kita tahu apa yang baik, tetapi daging kita seringkali masih menarik-narik kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Itulah pergumulan, dan itu indah. Mestinya standar hidup yang benar adalah kita hidup hanya untuk menemukan Tuhan. Kita harus se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya. Sebesar apa masalah kita? Serumit apa problem yang kita hadapi? Kalau Allah yang besar di pihak kita, karena kita di pihak Dia, apa masalah besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Sejatinya, persoalan apapun bisa kita selesaikan dengan syarat berjalan dengan Tuhan. Segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan di dalam tangan Allah yang besar. Kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah hadir, Allah nyata, kita harus berusaha menemukan Dia, berinteraksi, berjalan bersama Tuhan. Kita tidak perlu membujuk-bujuk Tuhan, berteriak-teriak minta tolong.
Tuhan pasti menolong. Jadi saudaraku, apapun masalah kita, apapun kebutuhan kita, jawabannya adalah Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kita pertolongan. Tuhan punya banyak cara untuk meloloskan kita dari bahaya. Akhirnya kita tahu betapa Tuhan itu nyata menolong kita. Mungkin kita pernah bimbang atau bingung karena Allah tidak kelihatan dengan kasat mata. Tetapi ingat, agama lain juga punya dewa dan ilah yang tidak nyata juga, namun mereka setia. Mereka bisa menunjukkan kesetiaan mereka dengan tetap mempercayai ilah, dewa atau Allahnya, dan melakukan kewajiban agama mereka. Allah kita adalah Allah yang menginginkan kita percaya walau tidak melihat. Ini mengasihkan, di mana Allah seakan-akan memperlakukan kita seperti memperlakukan orang lain yang tidak sungguh-sungguh mencarinya. Sejatinya pasti beda, tidak akan sama. Nanti kita akan melihat tindakan-tindakan Tuhan yang membedakan kita dengan mereka. Cerdas sekali Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita. Pasti Tuhan membedakan. Tuhan pasti nanti akan bertindak. Tindakan Tuhan itu seperti tidak terbaca orang. Bahkan kita sendiri juga tidak bisa menangkap kecuali diberi hikmat Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, cepat atau lambat, kualitasnya akan merekah. Tidak bisa tidak. Memang Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menjadi terang mewakili Dia. Tuhan mau hadir dan tampil dalam gelanggang dunia ini. Yesus telah naik ke surga, tetapi Ia mau tampil di gelanggang dunia ini, di dalam dan melalui hidup kita. Karenanya, seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, kalau kita berapologetika atau mempertanggungjawabkan iman kita di depan orang yang tidak seiman, atau yang seiman tetapi tidak dewasa, cukup dengan kalimat, Yesus pernah hidup, Dia juru selamat, aku saksinya. Dengan cara apa? Kita harus memiliki karakternya, sehingga hidupnya kita hidupi. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.